Ini barisan, mental baja gakkan goyah. Suara kebenaran terus membara jadi obor di tengah badai. Meski aral melintang, kita terus berjuang demi masa depan, demi keadilan yang gemilang. Tetap semangat, ayo, jangan pernah menyerah, Kitalah pembela kebenaran sejati, pembela kebenaran sampai akhir nanti. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hari Sugiarto dan pengacara kita Abdul Ghafur Sangaji, juga dengan Mbak Husnul. Kita di sini akan berbincang-bincang ringan saja untuk mengedukasi masyarakat dan menginformasikan apa-apa yang selama ini terjadi ya belakangan setelah Lebaran. Saya akan bertanya kepada Bang Ghafur ya. Bang Ghafur, setelah jeda waktu ini banyak isu-isu yang berkembang ya tentang banyaknya kelompok Jokowi yang mengejar baik pengacara, tersangka ataupun aktivis pendukung Mas Roy yang berusaha membongkar kasus ijazah ini untuk melakukan perdamaian. Apakah Bang Ghafur sendiri didekati oleh pihak Jokowi untuk dimintakan sebagai mediasi dengan imbalan yang dijanjikan? Bagaimana dengan Bang Ghafur? Pertanyaannya langsung berat. Yang didekati itu saya. Saya ini sering didekati. Nah ini ya, orang-orang tak bertanggung jawab. Kalian yang mencoba-coba mendekati saya, ya. Kalian yang mencoba-coba mendekati saya, ini kita ngalir aja, kita santai nih. Sudahlah, capek kalian mendekati saya, ngajak-ngajak saya, tapi ya. Masyarakat bertanya juga, pengacara kayaknya didekati juga. Oh iya, lanjut. Karena di sini ada Bang Ghafur, apalagi Bang Ghafur ini terkenal dan diakui sama pengacara-pengacara Jokowi, bisa mematahkan argumen-argumen recehannya dari para pihak Jokowi ya. Makanya saya bertanya sama Bang Ghafur, Bang Sangaji, karena Bang Sangaji tidak menutup kemungkinan jadi target sebagai orang yang akan dimintakan tolong oleh Termol atau pihak Jokowi untuk menggembosi. Nah, bagaimana dengan Bang Ghafur, Bang Sangaji sendiri? Apakah itu dilakukan juga terhadap Bang Sangaji? Ya, sebelum saya jawab dulu, saya pertama mengucapkan minal aidin wal faizin. Ini karena masih dalam suasana Syawal ya. Dan tadi baru selesai kita halal bihalal. Makanya masih sebagai baju koko, sebagai apa ini? Kopi ya. Kita masih menghargai bulan Syawal. Betul. Nah, terkait pertanyaannya Bang Ari, jujur saja saya nggak pernah menyampaikan ini ke dia. Apakah ada orang yang mendekati saya? Iya. Apakah ada pihak yang mendekati saya? Saya nggak pernah mau sampaikan ini, karena buat saya itu bukan argumen saya. Karena saya fokus kepada argumen hukum. Iya. Saya ingin melawan para termul itu adalah dengan mengajukan argumentasi hukum. Ya. Tapi karena ditanya Bang Hari pada kesempatan yang baik ini, saya jawab ada. Bahkan saya sudah sampaikan ke Mas Roy. Ya. Ya. Dan ada dua orang top levelnya para termul, top levelnya loh ya, top levelnya para termul, bukan termul receh-receh. Ini topnya langsung. Ya. Dua orang top dari para termul. Kalau Anda sebut termul siapa? Nah, itu masih belum kelar. Belum kelar. Saya paham itu. Ya, saya nggak mau sebut nama. Ade, itu nggak kelar. Ada lagi di atasnya lagi. Tapi ada bosnya mereka. Ya. Saya nggak perlu sebut nama. Dari organisasi yang juga menjadi fasilitator atau menjadi makelar ya. Untuk RJ-nya Rismon. RJ-nya Bang Egy Sujana. Bisa ada perasaan. Sudah kita duga lah itu. Mereka ngajak ngopi. Wah, saya langsung blokir. Mengerikan. Waktu mereka WhatsApp, aja salam kenal saya ini. Dan ada satu orang termul yang saya pernah ketemu di salah satu stasiun televisi gitu ya, kontak saya. Begitu saya pulang
salah satu stasiun televisi lah ya, kami diskusi soal ijazah. Saya pulang, dia minta nomornya, sampai di rumah dia WhatsApp, Ya. minta ketemu, kopi bareng, bahas RJ-nya siapa, RJ-nya para tersangka. Apa yang terjadi? Langsung saya blok nomornya, sampai hari ini saya blok. Mohon maaf Bang Sangaji, ini tersangka yang klaster pertama apa klaster 2 atau semuanya tersangka? Semua Seluruh tersangka, mediasi. Oh. semua tersangka. Jadi disinilah bentuk integritasnya Bang Gopur dalam perjuangannya. Mestinya Anda tanya dong, kenapa saya blokir nomor mereka gitu. Iya, sebetulnya saya sudah bisa jawab itu. Jangan, Anda mesti nggak tanya. Tapi ini perlu saya tanya, karena ini mewakili masyarakat. Kalau saya secara pribadi memang sudah tahu lah karakter Bang Gopur seperti apa, karena ini sahabat saya ya. Jadi seperti yang tadi Bang Sangaji katakan, apa sebabnya Bang Sangaji blokir nomor-nomor itu? Karena perlu diingat bahwa ini perkara memang hanya selembar ijazah. Ya. Itu masih masalah satu lembar kertas. Yang punya ini kan bukan orang sembarangan. Oh iya. Yang punya ini kan mantan presiden Republik Indonesia 2 periode yang pernah berkuasa. Dan para termul-termulnya ini kan bukan orang sembarangan juga. Mereka ini kan orang-orang yang terlatih gitu, orang-orang yang piawai, orang-orang yang punya kapasitas dan kemampuan lobby. Mungkin argumentasi, kita bisa debat argumentasi. Menurut saya argumentasi mereka juga banyak lemahnya. Tapi bukan itu. Kepiawaian mereka itu untuk menjebak kita kan. Saya takut Bang. Kalau saya ngopi-ngopi sama mereka, wah, saya diviralkan di foto, ada orang yang foto saya sembunyi-sembunyi. Pengacara Roy Suryo ketemu dengan para termul. Waduh. Digoreng. Oh, digoreng. Itu yang saya sangat. Itu satu. Tapi yang lebih penting lagi dari itu adalah saya nggak mau tercemari oleh kepentingan-kepentingan di luar penegakan hukum. Kenapa? Kalau kita mencemari itu, berarti tercemar juga diri kita. Bang. Kalau tercemar diri kita, hancur integritas kita juga. Itu yang lebih mahal dari sekedar uang, dan itu yang lebih mahal dari sekedar suatu jasa. Dan saya yakin dan percaya bahwa Mas Roy, Bang Rustam, Kurnia, Bang Rizal Fadila, ya, itu orang-orang yang punya integritas dan masih bertahan sampai hari ini, termasuk juga Bu Tifa, karena Bu Tifa juga ternyata dirayu tapi kemudian dia tolak, ya, itu orang-orang yang punya integritas. Beda dengan orang yang sudah pergi itu, ya. Orang yang sudah pergi itu kan nggak ada integritasnya, ya kan? Itu. Nah, integritas itulah yang mahal, Bang. Karena ini dituntut publik. Negara ini butuh kepastian hukum dan butuh pembuktian terhadap ijazah ini. Begitu juga edukasi moral. Iya, iya. Oke Bang Gopur, ini saya mau minta pandangan hukum dari Bang Gopur ya, Ya. tentang pengajuan citizen lawsuit yang mengajukan itu tidak punya legal standing. Itu bagaimana? Apakah itu nanti di pengadilannya akan diterima atau enggak Pak? Oke, jadi gini, saya jelaskan dulu ya. Namanya citizen lawsuit, gugatan warga negara. Di dalam perdata, ini kan perdata ya. Perdata. Di dalam perdata kita mengenal ada beberapa macam gugatan. Ada gugatan perbuatan melawan hukum PMH, ada gugatan ingkar janji atau wan prestasi, dan dua gugatan itu dua gugatan yang jenisnya adalah umum di dalam hukum perdata kita. Ya, hukum perdata kita itu berasal dari negeri Belanda. Jadi dulu Belanda menjajah kita, dia meninggalkan 3 hukum. Hukum pertama adalah hukum pidana, yaitu Wetboek van Strafrecht atau yang disebut dengan KUHP, berlaku dari tahun KUHP-nya diterapkan di Indonesia dari tahun 1915, berlaku secara sah pada 1 Januari 1918. Jadi sampai kemudian KUHP yang baru ini menggantikan, itu kurang lebih KUHP kita yang lama itu usianya 108 tahun. Itu yang diwariskan Belanda. Nah, selain hukum pidana, Belanda juga mewariskan hukum perdata. Melalui apa? Melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUHP.
Bahasa Belandanya Burgerlijk Wetboek. Jadi Belanda itu meninggalkan Wetboek van Strafrecht menjadi itu namanya kode penal menjadi KUHP, dan kemudian mereka meninggalkan juga apa yang disebut dengan Burgerlijk Wetboek atau kode sipil yang kita sebut dengan hukum perdata. Nah, di dalam hukum perdata, gugatan perdata itu hanya mengenal dua, yaitu gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan ingkar janji. Nah, ternyata dalam perkembangan hukum terbaru kita mengadopsi satu model gugatan yang ada di civil di common law atau di Anglo-Saxon. Kita ini kan civil law atau Eropa kontinental yang ditinggalkan Belanda. Belanda hukumnya kan dari Prancis. Prancis kan dari Yunani Romawi ya. Nah, sementara gugatan citizen lawsuit itu dipraktikkan di negara-negara common law atau Anglo-Saxon seperti Amerika. Nah, kita baru menerapkan itu beberapa waktu yang belakangan ini, terutama untuk isu-isu lingkungan hidup. Nah, gugatan warga negara itu esensinya adalah ada sekelompok warga negara yang menggugat pemerintah, menggugat penyelenggara negara karena kebijakannya dianggap merugikan. Ada kebijakan yang melanggar hak orang, ada kebijakan yang karena faktor kelalaian gitu. Misalnya dalam lingkungan hidup, ya itu biasanya terjadi. Misalnya dalam penggusuran. Nah, itu bisa, tapi umumnya sih banyak kan di lingkungan hidup. Dampak kepada masyarakat. Ya, masyarakat. Siapa yang boleh mengajukan gugatan citizen lawsuit? Ya siapa saja boleh. Siapa saja boleh. Pada legal standing warga negara. Semua warga negara Republik Indonesia punya legal standing. Tapi namanya aja gugatan kewarganegaraan. Tapi yang Bang Sangaji tadi katakan lingkungan hidup, berarti berlaku juga nggak kalau dilihat dari gugatan ijazah kan, prosedur ijazah yang digugat itu kan tidak ada keterkaitan lingkungan hidup. Ini hanya itu contoh. Kalau yang tadi contoh bahwa biasanya citizen lawsuit itu untuk urusan lingkungan hidup. Bagaimana dengan untuk kebijakan pemerintah administrasi gitu. Nah, seperti dokumennya Pak Jokowi. Nah, menurut saya inilah satu bentuk terobosan hukum yang dilakukan oleh teman-teman. Ya, nggak masalah. Karena apa? Karena mereka akan memaksa hakim untuk melakukan apa yang disebut dengan judicial activism, yaitu aktivitas judicial untuk menemukan hukum. Ya, soal lazim tidak lazim itu urusan pengadilan. Inovasi lah ya. Itu inovasi hukum. Kenapa? Karena pengadilan tidak boleh menolak gugatan. Kalau ada warga negara membawa satu gugatan kepada pengadilan, pengadilan nggak boleh nolak. Oh, nggak ada hukumnya, Pak. Nggak boleh. Ada atau tidak ada hukum, kewajiban hakim adalah melakukan judicial activism atau menemukan hukum, namanya res finding. Jadi hakim akan menguji apakah ini masuk dalam gugatan citizen lawsuit ataukah tidak. Nah, itu kita serahkan nanti buat hakim. Tetapi sebagai satu bentuk upaya hukum yang dilakukan oleh para purnawirawan jenderal TNI yang hebat-hebat ini, ya, para tokoh-tokoh kita yang kita banggakan itu biarkan mereka berproses. Karena dari proses itulah kita akan lihat sejauh mana gugatan citizen lawsuit itu bisa dipertimbangkan oleh pengadilan. Nah, saya ambil lagi contoh. Ada citizen lawsuit di Pengadilan Negeri Surakarta. Lolos juga, itu kan tinggal tunggu putusan. Tetapi gugatannya diterima untuk diproses. Persoalan nanti menang atau kalah, itu nanti kita lihat putusannya. Nah, jadi gini, ada dua sarana hukum ya, apalagi yang digencar-gencarkan sama pihak Jokowi. Kita salah kamar, kenapa harus citizen lawsuit? Kan ada prapit gitu ya tentang pidananya. Oh gini, Apa citizen lawsuit ini harus dibedakan dengan pidana. Kalau pidana itu persoalan kejahatan. Iya. Ya, itu fitnah, itu urusannya dengan tuduhan ada fitnah, pencemaran nama baik. Proses penegakan hukum Ah, ya, itu kalau beda. di prapitnya ya. Ya, pra peradilan itu adalah untuk menguji saat tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, penghentian penuntutan, penghentian penyidikan. Ah, itu ranahnya di Iya.
hukum pidana. Ini Karena saya tanya. citizen lawsuit maksudnya kerana hukum perdata, nggak ada kaitannya. Ini banyak masyarakat yang belum paham hukum ya. Ya. Jadi saya bersyukur ketemu Bang Sangaji bisa menjelaskan ini. Terus ada pertanyaan lagi. Syarat citizen lawsuit itu adalah harus ada warga negara yang merasa kepentingannya dirugikan. Kemudian para warga negara itu ditunjukkan dengan KTP, mereka punya identitas, kemudian menyusun gugatan, nanti bisa diwakilkan oleh para pengacara, kemudian para pengacara bersidang. Mbak Husnul, barangkali ada yang mau ditanya? Oke, Bang Gopur gini. Saya minta Bang Gopur mewakili ya, walaupun karena kan Bang Gopur satu tim dengan lawyer-lawyer yang lain. Bagaimana sikap lawyer-lawyer kita nih yang mendukung Roy Suryo dengan adanya satu persatu mulai digembosi, terus juga bagaimana kekuatan ini juga mulai berkurang? Apakah tekad itu masih terus atau masih optimis bahwa kekuatan yang tersisa ini akan memenangkan perjuangan ini? Salah satu cara yang biasa dilakukan untuk memecah belah atau untuk menggembosi satu kekuatan kebenaran itu adalah melakukan pecah belah dari dalam. Dan itu politik klasik yang dilakukan oleh Belanda dulu. Ketika Belanda datang ke Indonesia tidak mampu untuk menguasai tanah air, mereka melakukan pecah belah atau politik adu domba atau politik pecah belah bambu, namanya politik divide et impera. Nah itu yang sekarang juga dilakukan satu persatu Digembosi lah ya. digembosi, diancam lah, kemudian dipaksa untuk melakukan RJ. Bahkan mereka menawarkan RJ kepada para tersangka. Bahkan juga tidak hanya kepada para tersangka, mereka masuk juga lewat para kuasa hukum. Nah, saya melihat ini adalah upaya politik pecah belah, politik adu domba yang dilakukan oleh kubu sebelah sehingga kekuatan ini menjadi semakin lemah. Tetapi meskipun itu dilakukan oleh mereka dan sampai hari ini juga kita lihat usaha mereka untuk menawarkan restoratif justice terhadap Dr. Tifa kemudian gagal, kemudian mereka menghubungi Bang Rustam, menghubungi juga Bang Rizal Fadila dan Bang Kurnia. Saya yakin mereka nggak pernah menghubungi Mas Roy. Saya yakin itu. Kenapa? Mereka tahu sepak terjangnya Mas Roy orang yang punya integritas. Tidak akan mudah tergoyahkan. Ya, nah, itulah politik pelabang mereka. Supaya apa? Supaya mereka menganggap bahwa karena mereka mungkin bukti-bukti mereka lemah, akhirnya mereka tarik Bang Risman jadi pendukung mereka, ya kan? Hasil penelitiannya Bang Risman dibatalkan, ya, itu udah mereka harapkan gitu. Oke, jadi bagaimana tanggapan Bang Sangaji tentang isu-isu yang berdampak mendegradasi kelompok kita ini? Contoh, dari pihak Jokowi selalu mengatakan bahwa mereka sudah lemah, sudah RG, dan ada juga yang mengajukan RG. Padahal kita sendiri tidak mengajukan RG. Bahkan dia sendiri berupaya mengembosi kuasa hukumnya, aktivis yang lain yang mendukung perjuangan bongkar jasa ini, atau termasuk pelakunya, tersangkanya digembosi tapi tidak mau. Ini bagaimana pendapat Bang Joko? Ini yang dilawan ini kan bukan orang sembarangan. Ya. Ini mantan presiden 2 periode yang anaknya juga saat ini menjadi wakil presiden. Ya. Mereka punya kekuatan finansial, mereka punya akses kepada kekuasaan, akses kekuasaan mereka para penegak hukum, aparat penegak hukum. Mereka punya relawan, mereka punya simpatisan, mereka punya para termul. Ini kan bukan kekuatan kecil, Pak. Jadi kekuatan besar ini sebenarnya dengan kekuatannya Mas Roy dan kita ini sebenarnya jujur aja, kita ini kan sebenarnya kekuatannya cuma berapa orang gitu ya. Tapi doa dan dukungan rakyat itu yang masih menginginkan kebenaran di Republik itu yang mereka lawan gitu loh. Teguh ya untuk Kita berjuang. teguh gitu. Kenapa mereka ini terus memecah belah kita dan kemudian terus mengadu domba kita? Iya.
Karena mereka tahu kekuatan kita, data kita, hasil penelitian kita, ya, yang diwakili oleh Mas Roy, ya kan? Ijazah ini kalau memang tidak bermasalah, nggak akan sepanjang ini, pakai logika aja. Terus begini Bang Sangaji, semua masyarakat sudah tahu bahwa memang dugaan Pak Jokowi ijazahnya tidak ada itu diyakini. Dugaan ijazah palsu. Dugaan ijazah palsu. Itu juga Gibran. Dan kita juga berjuang. Terus apa sih dampaknya kalau Pak Jokowi itu terbongkar secara terang benderang melalui pengadilan? Dampaknya apa buat Pak Jokowinya, buat negara juga, apa dampaknya? Ya dampaknya ya berarti kita belum menjadi negara yang reformis dan belum menjadi negara yang demokratis. Enggak, kalau terbongkar Iya, dimenangkan sama kita. oh kalau dimenangkan sama kita terbongkar, berarti terbongkarlah kebobrokan penyelenggaraan pemilu selama ini. Berarti cita-cita kita untuk membentuk negara demokratis yang jujur, negara demokratis yang adil, negara demokratis yang sesuai dengan prinsip Pancasila. good governance, clean government, ya, itu berarti tidak pernah tercapai. Katanya kita meninggalkan otoritarianisme Orde Baru dengan masuk kepada rezim reformasi supaya negara ini menjadi lebih baik, menjadi lebih bersih, menjadi lebih berkualitas. Pemimpin yang dihasilkan melalui hasil pemilihan rakyat. Ternyata itu kalau kemudian ijazahnya ini benar-benar adalah seperti yang diteliti oleh Mas Roy dan Dr. Deva sama Dr. Rismo. Anda bangga nggak punya mantan presiden yang ijazahnya diragukan? Wah, malu. Hah? Malu sekali. Bangga apa senang? Tidak bangga saya, tidak senang. Jadi secara subjeknya begini. Berarti kalau ini digugat terus, ini pendapat saya ya, pendapat saya yang katakanlah dari sisi pesimis, berarti ini tidak bakal terbongkar. Walaupun kebenaran itu sudah nyata. Itulah bentuk usaha maksimal yang dilakukan oleh para penegak kebenaran. Meskipun mereka tahu bahwa ada tembok besar yang harus mereka hadapi, dan tembok besar itu berlindung di balik kekuasaan. Ada penopangnya kekuasaan dan uang. Ya, mereka harus berjuang. Sekalipun tidak mungkin ini sampai kepada pengadilan untuk membuka itu secara terang-terang. Harusnya terbuka karena sudah masuk ke proses peradilan. Kan seperti yang Bang Sangaji katakan, daluarsa waktu dari Kalau pidana, yes. Bukan. Ini pidana apa perdata? pidana. Kalau pidana. Kalau ijazah itu Pak Jokowi dihadirkan. Saya pikir soal Bukan, CLS. bukan. Jadi gitu. Jadi saya tanya, kalau ijazah itu dibuka di pengadilan dan terbukti Pak Jokowi yang salah, itu kan berdampaknya apa buat negara? Terus juga kalau memang tidak bisa dibuka di pengadilan, berarti kan ada barrier, ada tembok penghalang kan gitu. Nah itu bagaimana pandangan Bang Gopur? Sampai kapanpun saya kira orang akan tetap mempertanyakan ijazah ini. Dan ijazah ini dibuktikan lewat pengadilan atau tidak lewat pengadilan, saya kira rakyat sudah menyaksikan asli atau palsu. Saya kira rakyat sudah menyaksikan. Oke Bang Gopur, terima kasih banyak atas pencerahan ilmu hukumnya. Dan buat teman-teman, percaya aja seperti yang sekarang Bang Gopur simpulkan dari Bang Sangaji simpulkan dari pakaiannya, bahwa pengacara Rosulio yang lagi membongkar dugaan ijazah palsu Jokowi tetap konsisten dan tetap punya keteguhan berdasarkan keimanannya masing-masing. Ini adalah simbol pengacara yang masih punya integritas didasari dengan keimanan yang kuat. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.